Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas pertama daripada kitab Safinatun Najah ini, dan yang kedua kelas kemarin itu hanya sebagai pengenalan sebagai tentang fikih secara umum dan fikih secara khusus. Tapi insya Allah mulai hari ini kita akan memulai qiraah nasiyah daripada matan Safinah, matannya saja. Akan tetapi semua syarahnya insya Allah akan saya ambil daripada kitab Nailur Rojak. Walaupun saya tidak membaca Nailur Rojak secara harfan-harfan, tapi semua syarahnya insya Allah akan saya ambil daripada kitab Nailur Rojak. Karena kalau saya baca satu-satu Nailur Rojak ini tak akan selesai-selesai, nanti tak akan akan selesai-selesai. Dan karena kita akan ada kitab Safinatun Najah dan menggunakan syarah Nailur Rojak, maka sebelum memulai kelas ini, maka seyogyanya saya sedikit menceritakan tentang manaqib atau sirah dzatiyah daripada mu'alifnya, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir, mu'alif Safinatun Najah. Begitu pula mu'alif Nailur Rojak, yaitu Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syadzili. Adapun mu'alif matan itu adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir. Bin Sumir adalah satu marga daripada Hadramut yang terkenal. Dulu ketika saya pesantren di Malang, Darut Tauhid, saya mempunyai salah seorang ustadz daripada bin Sumir, kalau tak silap namanya Ustadz Zaid bin Sumir, keluarga masyhur di Hadramut yani. Dan beliau awal Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir ini meninggal kira-kira tahun 1855 Hijriah, yakni abad ke-19 Hijriah. Dan beliau dari kecil memang sudah belajar sangat giat sekali, dan beliau itu ketika kecil hafal Al-Quran, amik qiraat. Kemudian ketika awal beliau mengajar sebagai mu'allim. Nah, mu'allim adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Mungkin itu diamik daripada hadis Rasulullah SAW, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamaha yud'a aziman fi malakutis samawati. Bilang, barang siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka dia adalah orang-orang yang dipanggil sebagai orang yang agung di langit, di malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang peliknya, Habib Syekh Salim, dia bukan Habib ya pengarang Safinah ini, tapi daripada Hadramut ya. Alhamdulillah Al-Fakir di Hadramut lama, sekitar 7 tahun. Ketika saya ambil degree di Ahqaf, kemudian saya di Darul Mustafa 1 tahun, dan saya pernah di Rubat Tarim 5 tahun, dan di Ahqaf sampai graduate degree. Dan saya pernah di Zawiyah Syekh Salim Bafadl, dan beberapa tempat saya belajar di situ. Saya pernah di Sewun juga 7 bulan. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir ini diceritakan beliau itu pandai di dalam masalah senjata perang. Dibilang Utadul Harbi. Utad Harbi ini peralatan perang. Peralatan perang. Sampai beliau itu disuruh oleh, ketika itu ada kerajaan di Sewun namanya Kerajaan Al-Kathiriyah. Di Kerajaan Kathiriyah ini beliau diutus untuk ke India. Kelihatannya ketika itu mungkin ya, kerajaan India itu mempunyai, atau negara India itu mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Kerajaan Al-Kathiriyah. Yang mana Kerajaan Al-Kathiriyah itu dulu ada di Sewun. Ada di mana namanya? Ada di Sewun. Beliau disuruh untuk ke India untuk mencari orang yang pandai di dalam persenjataan. Benar, beliau berangkat ke India
Kemudian beliau mencari orang-orang yang pandai di dalam persenjataan untuk disewa sebagai penasehat atau apa, saya tak tahu, di dalam kerajaan Kathiriyah ini. Dan Fe'lan beliau dapat dan dibawa ke Hadramut sebagai penasehat militer mungkin ya, dan persenjataan. Dan beliau pernah diutus untuk ke Singapura untuk membeli persenjataan yang tipe model terbaru. Mungkin kalau sekarang F-35, pesawat siluman F-35 ya nih. Kemudian beliau menjadi penasihat militer raja namanya Abdullah bin Muhsin. Abdullah bin Muhsin ini raja pada zamannya, mungkin raja di Daulah Kathiriyah. Dan beliau dijadikan sebagai penasihat militer dan penasihat banyak sekali keputusan. Sekiranya Abdullah bin Muhsin itu tidak melakukan sebuah keputusan kecuali dengan sudah bermusyawarah dengan Syekh Salim bin Abdullah bin Semir ini. Terus seperti itu sampai suatu saat tiba-tiba beliau ini berbuat sendiri. Abdullah bin Muhsin keraja ini memutuskan sendiri tanpa musyawarah kepada Salim bin Abdullah bin Semir ini. Akhirnya beliau marah dan beliau meninggalkan kerajaan itu untuk ke India. Ke India, mungkin menetap di India beberapa waktu, kemudian ke Singapura, kemudian ke Jawa. Dan beliau meninggal di Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Dibilang dulu namanya bukan Jakarta tapi Batawi. Batawi. Kalau orang-orang Belanda zaman penjajahan dulu cakapnya Batavia. Sekarang kuburannya ada, setahu saya kuburannya ada di daerah namanya Senen, daerah yang sangat macet sekali ya, daerah yang sangat macet sekali, jam sangat. Di situ boleh jika ada kesempatan, kalau ada yang ingin berziarah kepada beliau, mungkin saja ya, ini tidak ada masalah. Beliau dimakamkan di Jakarta, dibilang makamnya Sohibus Safinah. Itulah sikit tentang Sohibus Safinah. Dan guru beliau itu, beliau berguru dengan banyak guru ya, tapi yang paling terkenal ada namanya Syekh Salim Baghauzah salah satunya. Begitu pula satunya itu adalah Syekh Toha bin Umar bin Toha As-Sofi atau Toha bin Umar As-Sofi ya, daripada Sewun As-Segaf. Saya pun daripada keluarga As-Sofi itu. Inilah sedikit daripada sejarah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir. Yang terakhir, beliau mempunyai dua kitab. Kitabnya Nerul Roja, satunya saya lupa namanya apa, tapi yang famous itu beliau mempunyai dua kitab di dalam fikih ya, di dalam fikih. Subhanallah ya, nih ulama-ulama zaman dahulu itu bukan hanya ahli fikih, tapi mereka menjadi penasehat militer. Anda kalau tengok beberapa ulama walaupun bukan dari ahli sunnah ya, Anda tengok Nasiruddin At-Tusi, salah seorang mutakalim ala thariqatil falasifah dan sekarang dijadikan rujukan oleh Syiah. Beliau ini menjadi penasehatnya Hulagukan karena beliau pandai pandai astronomi. Biasa ya, yang namanya falasifah itu pasti urusannya dengan aflak wal ukul wal kawakib. Beliau pandai astronomi. Akhirnya ketika Hulagukan ini nak menyerang atau nak apa, tidak akan melakukan serangannya kecuali sudah tanya harinya kepada Nasiruddin At-Tusi ini. Nasiruddin At-Tusi. Jadi banyak sekali ulama-ulama muslimin walaupun yunsab ilal Islam ya. Ini bukan muslimin hakikatan tapi yunsabu ilal Islam. Itu bukan hanya ahli di dalam agama tapi di dalam banyak sekali fan-fan. Saya pernah dengar bahwasanya Imam Ad-Damanhuri Sahib Idhahul Mubham, beliau dinobatkan sebagai ahli geografia, ahli falak, banyak sekali. Musahamat, Qarafi sebagai menemukan jam atau apa ya. Ini banyak sekali penemu-penemu daripada Islam. Ulama-ulama itu mereka bukan hanya ahli di dalam ilmu agama, tapi ahli di dalam militer. Saya kemarin murajaah Syarh Umil Barahin, saya menemukan satu ulama nahwu namanya Nadirul Jaish disebutkan oleh Imam As-Sanusi, dikatakan waqala Nadirul Jaish. Saya pun pelik, kenapa ini ulama namanya Nadirul Jaish? Nadir ini maknanya orang supervisor kepada tentara. Ternyata memang benar, selain beliau itu ahli nahwu, beliau juga musyrif kepada
banyak sekali tentara yang saat itu di Mesir ya. Jadi ahli militer, begitu pula ahli nahwu. Saya pun pelik macam mana boleh jadi semacam itu, karena biasanya ahli nahwu itu hati mereka lembut, dan militer kan biasanya tegas. Bagaimana ada kelembutan dan ketegasan di dalam satu ulama ya. Ini adalah sebagai nasihat untuk kita ya. Maknanya kita memang kena mengetahui banyak-banyak ilmu, bukan hanya ilmu agama sahaja. Inilah sedikit tentang Syekh Salim bin Abdullah bin Semir. Adapun muallif Nailur Roja ma'ruf ya, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ya. Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, kalau Anda tengok kitab Darul Minhaj ini, di depannya ada sedikit tentang tarjamatul muallif, dan ini hanya sedikit daripada kehidupan beliau yang sangat penuh dengan ilmu, yang sangat penuh dengan yang sangat penuh dengan kegiatan-kegiatan yang membantu Islam ya. Dan guru-guru saya sekarang ya, guru-guru saya sekarang adalah murid-muridnya beliau. Kalau minimum murid-muridnya beliau. Anaknya beliau namanya Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Dulu adalah pensyarah di Ahqaf. Di awal-awal Ahqaf didirikan, ya. Dan alim, anaknya pun alim, beliaunya pun juga alim. Adapun nasabnya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, saya baca aja. Wa Sayyid Al-Allamah Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alawi Asy-Syatiri Ibnul Faqih Ali Ibnul Qadhi Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi Ibn Ali bin Ibnul Faqih Muqaddam ila akhiri nasabi Asy-Syahir Asy-Syatiri Al-Alawi At-Tarimi Al-Hadrami. Dan beliau adalah adik daripada pendiri Rubat Tarim, Sayyid Al-Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan disebutkan beliau Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini adalah gurunya dan pembimbingnya sampai beliau menjadi seperti ini ya. Dan beliau dilahirkan di Tarim ya. Asy-Syatiri semuanya rata-rata kembalinya ke kota Tarim, dan beliau dilahirkan di kota Tarim tahun 1312 ya, 1312. Ayahnya adalah As-Sayyid Al-Mustaqim Umar bin Awad Asy-Syatiri, adapun ibunya Asy-Syarifah Zahra binti Alamah Hadramut wa syairuha As-Sayyid Abi Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Ma'ruf ya, Abi Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin ini termasuk ulama yang sangat hebat sekali di dalam syair, di dalam ulumul aqliyah ya. Mungkin satu-satunya ulama Hadramut yang mempunyai karangan di dalam mantik. Dan beliau, karena beliau di Tarim ya, dan ketika itu masih sedikit sekolah-sekolah yang modern seperti sekarang. Beliau dari awalnya belajar di Katatib. Apa itu Katatib? Wallahu a'lam, katanya dulu ketika saya di Hadramut, Katatib ini masih ada. Katatib ini jadi macam kalau di Indonesia orang-orang cakapnya TPA, tempat belajar Al-Quran dan tempat belajar baca dan tulis. Bagaimana caranya untuk belajar di situ? Jadi ame papan tulis, whiteboard atau papan tulis macam itu ditulis pakai kapur ketika itu. Kapur tobashir kalau bahasa Arabnya, tobashir yang warna putih itu ditulis di blackboard, tulis putih, kemudian mudarisnya tulis ayatnya, kemudian dia diajarkan oleh mudarisnya, kemudian muridnya akan baca, kemudian dihapus pakai air, ditulis lagi. Lah nanti air hapusannya itu diminum oleh orang-orang karya tempatan. Kenapa? Karena ini adalah air yang dipakai untuk menghapus Al-Quran, jadi banyak sekali berkahnya. Jadi beliau dari awal-awal memang sudah belajar di dalam di dalam Katatib, karena masih belum ada sekolah-sekolah yang modern seperti sekarang ya nih. Dan dari kecil beliau itu tidak pernah kita kan ada orang-orang itu dari kecil nakal dahulu, kemudian ketika sudah agak tua, mungkin sudah umur 20 tahun 19 tahun, kita baru bertaubat kemudian belajar. Beliau tidak, dari kecil memang tidak pernah sama sekali dari kecil memang tidak pernah terjerumus di dalam pergaulan yang salah, karena itu disifati oleh abangnya beliau Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri bahwasanya beliau itu adalah syabun la sobwatalah,
yakni dari kecil sampai beliau meninggal tidak pernah berbuat salah. Maknanya hal-hal yang tak pantas tak pernah beliau lakukan. Hidupnya hanya bergelimang dengan ilmu, kebaikan, dan hal-hal yang berkaitan tentang meningkatkan kemampuan beliau di dalam Islam dan untuk menolong Islam semuanya itu. Dan diriwayatkan beliau itu sangat banyak sekali menghafal, dan beliau itu menghafal Bahjah Ibnul Wardi. Bahjah Ibnul Wardi itu kira-kira 5.000 bait, dan menghafal sebagian irsyad, Kitabul Irsyad Ibnil Mukri, dan menghafal Matnu Zubat wal Alfiyah fin Nahwu was Sulam fil Mantiq wa ghairu dzalika minal mahfudhat. Begitu pula dulu beliau belajar di mana namanya, belajar di Rubat Tarim, setelah beliau takharraj, setelah beliau lulus di dalam belajar, mula beliau mengajar, dan beliau mula mengajar di Madrasah Jam'iyatul Haq Bitarim, yang mana Madrasah Jam'iyatul Haq ini, madrasah namanya Madrasah Jam'iyatul Haq adalah madrasah pertama yang ada di Tarim dengan cara modern, dengan cara modern, dan beliau mula mengajar di situ setelah diizinkan daripada Mudirul Rubat, abangnya sendiri Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Kemudian beliau memasukkan manhaj-manhaj yang ada, kelas-kelas yang ada di dalam madrasah itu, kelas-kelas tentang ma'ani wal bayan wal tarikh wal geografi wal mantiq wal lughah, dan mengajar lama di situ bertahun-tahun, dan para muridnya itu ambil faedah sangat banyak daripada beliau, sampai beliau itu minta izin untuk tidak mengajar lagi di madrasah itu, kemudian mulai untuk mengajar sendiri di rumahnya dan di Ribat Tarim. Dan beliau mengajar di Rubat, mengajar di masjid, mengajar di tempat-tempat beliau rohah. Jadi hidupnya itu hanya dari kelas ke kelas saja, ya. Wallah, saya kira orang-orang semacam ini memang kena kita tiru, ya. Hidupnya itu tidak pernah keluar daripada hidupnya tidak pernah lepas daripada membuat faedah kepada orang lain. Dan dibilang kelas beliau yang paling lama bertahan itu adalah kelas antara Isya'ain. Isya'ain itu antara maghrib dan isya, ya. Di dalam antara maghrib dan isya itu dikhatamkan banyak sekali kitab, ya. Hatam Syarhul Manhaj ma'a Hawashi. Syarhul Manhaj hatam antara maghrib dan isya. Syarhul Manhaj wa Hawashi wa Bughyatul Mustarsyidin ma'a Usuliha wa Tajridul Bukhari. Banyak sekali kitab-kitab yang hatam ketika beliau itu mengajar antara maghrib dan isya. Di antara kitab yang besar ya ini Syarhul Manhaj wa Hawashi Bughyatul Mustarsyidin ma'a Usuliha wa Tajridul Bukhari. Dan ketika beliau itu diserai oleh ulama-ulama untuk menjadi mufti Tarim, tengok bagaimana integritinya beliau. Diriwayatkan, di sini tak ada dalam kitab sini, ya, diselamatkan ketika saya belajar dengan guru-guru saya, diriwayatkan ada satu badui untuk datang ke beliau untuk tanya pasal faraid. Banyak sekali orang-orang datang, yang ulama-ulama, badui ini datang kepada ulama-ulama itu tidak ada bisa menjawab, tidak ada yang bisa memuaskan menanyanya persoalan badui ini. Akhirnya datang ke Abdullah bin Ahmad bin Umar Asyatiri untuk tanya masalahnya, kemudian dijawab dengan dalilnya, dan badui ini puas, puas dengan jawabannya dan senang dengan jawabannya. Kemudian badui ini mengeluarkan dompetnya untuk diberi dananir emas. Beliau menolak. Kenapa? Karena ini adalah agama Allah. Apapun yang beliau katakan di dalam fatwa tidak boleh untuk digantikan dengan uang. Kenapa? Karena untuk menjaga integriti beliau sebagai mufti, Dan fatwa-fatwa beliau dibilang ditulis oleh muridnya ada sekitar 10 karoris, 10 jilid daripada kertas-kertas yang sangat besar, Dan itu adalah sebuah referensi yang sangat berharga sekali untuk mufti dan faqih, Wallahu alam, apakah sudah dicetak atau belum, saya tak tahu, Padahal murid beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid sudah ditulis fatwanya, fatawinya sudah ditulis, tapi Habib Ahmad bin Musatiri saya tak tahu apakah sudah ditulis atau belum, Adapun masyayikh-masyayikhnya
Adapun masyayikh-masyayikhnya beliau, saya baca saja di sini masyayikh-masyayikhnya beliau. Yabrizulana fi muqaddimati masyayikhi alladziina darrasa 'alaihim wa akhadha anhum iddata funun al-allamah al-jalil as-sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kama taqaddam. Yakni guru yang paling banyak beliau itu ambil faedah daripada beliau adalah abangnya sendiri, yakni as-sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana as-sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini beliau juga muassis rubat Asy-Syatiri, yakni wa akhadha an katsirina ghairihi nadhkuru minhum haula'il ulama wa syuyukh al-kabir. Al-Alawi bin Abdurrahman al-Masyhur, ma'ruf yani. Alawi bin Abdurrahman al-Masyhur. Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Ali bin Muhammad al-Habsyi. Maknanya beliau itu adalah murid daripada Sahibul Maulid Ali bin Muhammad al-Habsyi. Wa Ahmad bin Hasan al-Attas, ma'ruf bi Ahmad bin Hasan al-Attas Sahibul Huraidah yani. Beliau mempunyai kitab namanya Tadhkirun Nas. Ahmad ibn Abdurrahman Asghaf. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf adalah ayahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, yakni yang kutub yang meninggal di Jeddah. Abdullah bin Alawi al-Habsyi wa Umar bin Saleh al-Attas wa Abdullah bin Aidrus al-Aidrus Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab jadduhu li ummi, yakni Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab ini adalah jadduhu li ummi, atuknya tapi daripada emaknya, maknanya ayah daripada emaknya. Waqad addahu sahibu tarikh syuhara al-Hadramiyin Allamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur min syuyukhihi, dan ada yang mengatakan bahwasanya Sahibul Bughyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur daripada gurunya Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, akan tetapi banyak yang mengatakan tidak. Karena kenapa? Karena Habib Abdurrahman al-Masyhur Sahibul Bughyah meninggal dan beliau masih kecil, dan beliau masih kecil. Dan kitab-kitabnya banyak, kitab-kitabnya beliau, tapi yang paling masyhur adalah dua, yaitu Nailur Roja, dan wallahu alam saya banyak sekali tengok syarah-syarah Safinah ya. Ada Nailur Roja, ada Kasyifatus Saja, ada Ghayatul Muna, banyak sekali syarah-syarah Safinah ini. Tapi wallahu alam sampai sekarang saya tengok yang paling bagus tetap Nailur Roja. Tidak terlampau panjang dan tidak terlampau tidak terlampau panjang dan tidak terlampau pendek. Dia standar, yakni cukup bagi orang yang nak belajar Safinah. Kalau dia bisa memahami Nailur Roja, khair kabir. Beza kalau Anda tengok karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni Kasyifatus Saja, tebal sangat. Saya tengok banyak sekali tafri'at yang so'bah, yakni sekiranya orang-orang yang belajar Safinah susah nak memahami Kasyifatus Saja. Mungkin orang-orang yang sudah di level Ibn Qasim baru bisa untuk memahami Safinatun Najah. Tapi Nailur Roja ini mumtaz, menyebutkan masalah-masalah yang penting, menyebutkan masalah-masalah yang kena difahami, yang bisa untuk difahami juga ketika belajar Safinatun Najah. Dan kitab yang kedua yang penting juga dan mempunyai efek yang sangat besar di dalam madzhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Yaqutun Nafis fi madzhab Ibn Idris. Alhamdulillah Al-Fakir sudah menghatamkannya ketika Al-Fakir mengajar Majmu'ah Minat Thalibat di Negeri 9, dan sudah ada di di internet, Babul Ibadah dan Babul Muamalat kamilan bisa ditengok, dan masih kurang Babul Munakahat, dan setelahnya mungkin kedepannya akan segera diupload juga, tapi sudah kamilan dan kalau kita melihat Yaqutun Nafis, syekh ajib jiddan, lam yu'allaf mithluh fi'lan, beberapa orang saya tengok daripada madzhab Maliki, daripada madzhab selain Syafi'i, ketika tengok Yaqutun Nafis, mereka itu iri bagaimana di dalam madzhab Imam Syafi'i ada kitab sebagus ini. Memang benar sekali, saya tengok belum ada kitab yang sebagus Yaqutun Nafis, terutama di dalam babul di dalam babul muamalat, sampai orang-orang itu ragu kalau nak mengajar kitab selevel Yaqut, nak ajar Yaqut atau ajar Ibn Qasim. Saya cakap Yaqut lebih bagus, tapi Ibn Qasim lebih kuat, lebih famous Tapi kalau orang basic, saya rekomenkan untuk belajar Yaqut dahulu Tapi kalau orang sudah punya basic, belajar Ibn Qasim pun tak apa. Saya pun sudah pernah mengajar Yaqut kamilan dan pernah mengajar Ibn Qasim kamilan ketika saya di Jordan dengan orang-orang Turki. Saya mengajar Ibn Qasim kamilan dari awal sampai akhir. Memang kitab yang sangat penuh berkah sekali, apalagi dengan hasyiahnya Al-Bajuri. Dan Yaqutun Nafis mempunyai ta'liqat
muridnya, yang ditaklik oleh muridnya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Muridnya adalah Syekh Salim Said Bukair, yani. Salim Said Bukair ini adalah guru saya Syekh Muhammad bin Ali Faudhan, murid daripada Syekh Salim Said Bukair. Dan Syekh Salim Said Bukair ini mempunyai takliqat ala Yaqutun Nafis, dan dicetak dulu takliqatnya Syekh Salim Said Bukair itu dicetak asing daripada kitabnya. Jadi kita beli kitab Yaqut Nafis, kemudian beli takliqatnya yang asing. Sekarang alhamdulillah wa jazahullah khair Darul Minhaj, takliqat yang asing ini sudah diletakkan sekali dengan kitabnya. Jadi kita tak payah penat-penat untuk tengok takliqatnya di setiap bab. Takliqatnya sudah dicetak secara langsung dengan di dalam kitab Yaqutun Nafis Darul Minhaj. Jadi kalau ada orang nak beli kitab Yaqutun Nafis, belilah yang di Darul di Darul Minhaj. Dan beliau juga mempunyai Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mempunyai takliqat ala Bughyatul Mustarsyidin, yakni ala Bughyatul Mustarsyidin, yang sekarang dicetak oleh Darun Nur, 4 jilid bugyahnya, yang cetakannya Darul Fikir, tidak ada takliqatnya. Adapun cetakan Darun Nur ada takliqatnya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Dan apalagi beliau itu dikatakan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu sangat senang membaca, apalagi tentang sejarah-sejarah barat, tentang kota-kota, sampai orang-orang yang sering bepergian itu ketika cakap dengan beliau tak percaya kalau beliau itu tidak pernah keluar daripada Hadramut. Beliau hanya hidup di Hadramut dan tidak pernah keluar daripada Hadramut, akan tetapi beliau banyak membaca majalah-majalah, dan kemudian beliau itu banyak mengerti tentang keadaan di luar, sampai orang-orang itu tidak percaya bahwasanya beliau tidak pernah keluar daripada Hadramut, dengan pengetahuan beliau yang sangat mendalam tentang sejarah-sejarah kota-kota barat, sejarah-sejarah negara-negara, sejarah tempat-tempat, sampai sangat detail sekali. Kenapa? Karena beliau banyak membaca koran, banyak membaca majalah, dan banyak membaca hal-hal yang lain. Dan beliau itu meninggal pukul 6 hari Jumat, kelihatannya pukul 6 petang, hari Jumat Rabiul Tsani 1360. Jadi kira-kira umurnya itu hanya 58 tahun, tak sampai 48 tahun. 48 tahun, yakni tak tua-tua sangat ketika beliau itu setelah ghoda, tiba-tiba beliau setelah makan siang, kemudian beliau wudhu, kemudian beliau terjatuh, kemudian meninggal. Kemudian meninggal. Banyak yang mengatakan kematian beliau karena heart attack, serangan jantung, yakni serangan jantung. Dan ini adalah sebuah kematiannya hal yang sangat menyakitkan bagi para tolabahnya, para orang-orang di Tarim, dan banyak sekali orang. Inilah sedikit tentang Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Saya minta maaf, hari ini mungkin saya hanya bisa mengajar sampai sini karena saya sedikit ada emergensi. Insya Allah kita teruskan kelasnya di pertemuan yang akan datang. Kita langsung insya Allah esok masuk datang, kita akan masuk langsung membaca matan Safinatun Najah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.